Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radita Hayuning Tias dengan NIM 24111011111, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Dan di sini saya mewawancarai mama saya yang bernama Siti Makia, umur 49 tahun, dan wawancara pada 28 Maret 2026. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perbandingan sekolah pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Pada sekolah pada zaman dahulu itu yang pertama sekolah masih sangat terbatas, yang mana hanya diikuti oleh kalangan bangsawan, anak pejabat atau kelompok tertentu. Nah, pada saat itu tuh rakyat biasa banyak yang tidak bersekolah atau hanya belajar agama di pesantren atau madrasah informal, karena pada zaman dahulu itu hanya orang berada yang bisa merasakan pendidikan. Dan yang kedua, sistem bertingkat dan bersifat kolonial. Contohnya ada sekolah HIS, Paus, Mulo, dan EMS untuk anak Belanda, dan sementara rakyat banyak hanya mengenal sekolah dasar sederhana yang mana pada zaman itu disebut folk school. Dan yang ketiga, peralatan dan fasilitas yang sangat sederhana, yang mana pada zaman dahulu itu fasilitas itu masih sangat tipis, seperti hanya menggunakan papan tulis, kapur, buku tulis yang tipis, dan juga masih jarang ada listrik, tidak adanya proyektor dan komputer. Bangunan sekolah sering berupa bangunan kayu sederhana dengan bangku kayu. Dan yang keempat, metode mengajar cenderung klasikal, yang mana seperti guru pada zaman dulu menggunakan metode ceramah di depan siswa, dan murid banyak yang mendengar dan menulis, dan sedikit aktivitas kelompok atau diskusi. Oke, selanjutnya gambaran sekolah pada zaman sekarang. Yang pertama, pendidikan lebih merata dan wajib. Pada zaman sekarang itu sekolah itu diwajibkan mulai dari SD sampai SMA atau SMK. Umumnya wajib 12 tahun berpendidikan dengan akses yang lebih luas untuk semua golongan masyarakat. Dan yang kedua, kurikulum dan fasilitas lebih lengkap, yang mana banyaknya ruang kelas seperti adanya laboratorium, komputer, perpustakaan digital, dan ruang khusus seperti lab bahasa, ruang seni, dan ruang olahraga. Yang ketiga, teknologi menjadi bagian penting. Seperti pada zaman sekarang itu pembelajaran itu sering menggunakan proyektor, laptop, dan papan interaktif, dan terkadang daring. Siswa juga aktif menggunakan handphone atau aplikasi pembelajaran yang lain. Dan yang keempat, metode lebih variatif, seperti banyaknya kerja kelompok, diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis inquiry, yang mana guru lebih sebagai fasilitator daripada hanya memberi contoh. Selanjutnya, persamaan sekolah dahulu dan sekolah sekarang. Persamaan sekolah pada zaman dahulu dan sekarang itu sama-sama memiliki tujuan untuk membentuk anak menjadi berilmu, mandiri, dan mentransfer ilmu, yang mana keduanya itu tetap berfokus pada mentransfer pengetahuan, pembentukan karakter, dan penyiapan generasi muda untuk masa depan. Dan yang kedua, peran guru sebagai fasilitator. Meskipun metodenya berubah, guru itu tetap menjadi sosok sentra dalam mengarahkan pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, adanya aturan dan tata tertib. Meskipun isi dan cara penegakannya berubah, keberadaan perangkat aturan itu tetap menjadi fondasi utama dalam institusi pendidikan. Selanjutnya, perbedaan sekolah pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Yang pertama itu ada akses dan sistem pendidikan. Kalau pada zaman dahulu itu pendidikan hanya untuk sekelompok tertentu. Kalau sekarang hampir semua anak itu berhak sekolah dan wajib belajar 12 tahun dengan program afirmasi untuk daerah terpencil. Dan yang kedua, fasilitas dan teknologi. Kalau dulu hanya menggunakan fasilitas yang sangat sederhana, dan sekarang banyak sekolah memiliki fasilitas yang lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, bahkan ruang olahraga tertutup, dan sering menggunakan laptop, proyektor, atau belajar online. Dan yang ketiga,
metode dan mengajar. Kalau pada zaman dahulu, guru itu dominan menggunakan metode ceramah. Kalau sekarang guru lebih banyak memakai diskusi dan presentasi. Proyek kelompok, dan pembelajaran berbasis kegiatan praktik langsung atau eksperimen. Dan yang keempat, kurikulum dan tujuan. Pada zaman dahulu tuh kurikulum tuh masih kurang karena sering berorientasi kebutuhan pemerintah dan kurang fleksibel. Kalau pada zaman sekarang kurikulum tuh lebih fleksibel, contohnya dengan adanya kurikulum merdeka yang mana mendorong karakter dan kreativitas dan keterampilan hidup. Oke, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, pendidikan mengalami perkembangan yang sangat besar dari masa ke masa. Pada zaman dahulu sekolah bersifat terbatas baik dari segi akses, fasilitas maupun metode pembelajaran, sehingga hanya kelompok tertentu yang bisa menikmatinya. Sementara itu, pendidikan masa kini jauh lebih terbuka dan merata, yang mana didukung oleh fasilitas yang lebih lengkap serta teknologi modern, dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif serta berpusat pada siswa. Meskipun banyak perubahan yang terjadi, tujuan utama pendidikan itu tetap sama, yaitu mentransfer pengetahuan, membentuk karakter, dan mempersiapkan generasi muda untuk masa depan. Dengan demikian, perbedaan antara sekolah